Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, sebelumnya, perkenalkan teman-teman, nama saya Esa Muhammad Iksan Indrawan dengan NIM 20200115159 kelas 1D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil tugas proyek 2 dengan materi presentasi yaitu virus Trojan pada komputer. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya. Oke, kita memasuki ke inti pembahasannya ya teman-teman. Oke, pada kali ini kita ada 5 submateri. Oke, untuk submateri yang pertama adalah definisi virus Trojan. Yang kedua adalah cara kerja virus Trojan. Yang ketiga adalah jenis-jenis virus Trojan. Yang keempat adalah cara mendeteksi virus Trojan. Dan yang terakhir adalah cara menghindari virus Trojan. Oke teman-teman, kita memasuki ke materi yang pertama adalah definisi virus Trojan. Virus Trojan sendiri adalah jenis malware yang menyusup ke dalam komputer lalu menimbulkan kekacauan di sistem komputer tersebut. Trojan dalam keamanan komputer merujuk kepada sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan yang dapat merusak sebuah sistem atau sebuah jaringan. Tujuan dari Trojan ini akan memperoleh informasi dari target dan mengendalikan target untuk memperoleh hak akses pada komputer target tersebut. Oke, kita memasuki materi yang kedua yaitu cara kerja virus Trojan. Virus Trojan sendiri masuk melalui dua bagian, teman-teman, yaitu bagian pertama melalui klien dan bagian kedua melalui server. Oke, untuk yang pertama melalui klien. Ketika korban tanpa diketahui menjalankan komputer, kemudian penyerang akan menggunakan klien untuk koneksi dengan server dan mulai menggunakan Trojan. Yang kedua melalui server. Server mulai dijalankan pada komputer korban. Trojan umumnya mencoba untuk menyembunyikan diri di suatu tempat dalam sistem komputer tersebut. Kemudian mulai mendengarkan di beberapa port untuk melakukan koneksi, memodifikasi registry, atau menggunakan metode lain, yaitu metode auto starting. Oke, untuk materi yang ketiga adalah jenis-jenis virus Trojan. Meskipun Trojan sering dicap sebagai virus, secara teknis hal ini tidak benar, teman-teman. Virus komputer akan mencoba menyebarkan infeksi sedapat mungkin, sedangkan Trojan adalah program sendiri yang memainkan peran tertentu. Oke, untuk yang pertama adalah rootkit. Rootkit bekerja dengan menyembunyikan aktivitas tertentu pada sistem komputer. Yang kedua adalah backdoor. Trojan backdoor memberikan kendali jarak jauh secara penuh kepada pemilik, sehingga dia dapat mengedit, mengirim, mengunduh, dan menghapus file tersebut. Yang ketiga adalah exploit. Exploit bekerja dengan memanfaatkan lubang keamanan dalam perangkat lunak. Yang keempat adalah DDoS. Trojan ini akan meminta komputer untuk mengirim permintaan yang tak terhitung jumlahnya ke URL tertentu. Yang kelima adalah spyware. Spyware bertujuan untuk menyekat informasi pribadi. Untuk mencapai tujuan ini, spyware menyalin file atau menggunakan layar atau keylogger untuk merekam apa yang diketik dan sistem web mana yang dikunjungi. Yang keenam adalah ransomware. Ransomware sering dilakukan dengan menggunakan Trojan. Setelah malware masuk ke komputer, komputer ini mengunci dari area tertentu. Oke, setelah kita mengetahui tentang jenis-jenisnya, selanjutnya kita akan memasuki materi selanjutnya yaitu cara mendeteksi virus Trojan. Trojan sangat pandai untuk bersembunyi, teman-teman. Maksud keberadaannya, mereka adalah demi memancing pengguna untuk menginstalnya. Oke, untuk yang tanda-tandanya adalah yang pertama adalah perilaku yang tidak dijelaskan. Jika CPU Anda mengalami kenaikan penggunaan yang misterius, itu bertanda pasti adanya masalah. Yang kedua adalah kegagalan pada sistem atau software. Jika sistem atau software pada komputer teman-teman tiba-tiba melambat secara signifikan atau mengalami crash, maka itu bertanda adanya masalah. Yang ketiga adalah bertambahnya spam atau pop-up. Pop-up iklan yang menjengkelkan dan bertambahnya jumlah spam di komputer dapat menunjukkan adanya Trojan adware. Dan yang terakhir adalah program yang tidak teridentifikasi atau tidak diketahui. Jika melihat aplikasi atau program yang terlalu otomatis, hal ini patut dikhawatirkan, teman-teman. Cari tahu namanya guna memastikan bahwa aplikasi atau program itu bukan bagian penting dari sistem operasi.
Oke, kita memasuki materi yang terakhir yaitu cara menghindari serangan virus Trojan. Trojan adalah bentuk malware yang rumit, teman-teman. Jadi dibutuhkan lebih dari sekedar mata manusia untuk mengenalinya. Oke, untuk cara yang pertama yaitu hindari unduhan dari pihak yang ketiga. Unduhan apapun berpotensi mengandung ancaman, seperti situs web, iklan, dan pesan yang berisi unduhan otomatis seringkali menyembunyikan malware. Yang kedua adalah tetap gunakan sumber yang terpercaya. Apapun situs web, korespondensi, atau perangkat lunak merek terpercaya selalu menjadi opsi yang terbaik. Yang ketiga adalah gunakan firewall. Firewall menyaring data dari internet yang masuk ke dalam perangkat. Yang terakhir adalah install antivirus berkualitas tinggi. Perangkat lunak antivirus dan anti malware adalah lini pertahanan. Jadi penting untuk memiliki yang terbaik. Oke, setelah kita mengetahui berbagai pembahasan tentang virus Trojan, maka dapat disimpulkan bahwa setelah kita pahami tentang pengertian Trojan dan macam-macam pencegahannya, perlu diketahui oleh kita sebagai pengguna internet bahwa virus Trojan mempunyai potensi yang bahaya, potensi yang besar pada saat komputer terhubung dengan internet maupun jaringan lokal. Pemahaman ini meliputi cara kerja, jenis, dan cara menghindarinya. Dengan pengetahuan awal ini, pemakai dapat meminimalkan serangan terhadap virus tersebut. Pemahaman untuk mendeteksi virus Trojan sangat diperlukan karena sebagian pemakai internet tidak mengetahui bahwa komputernya telah terinfeksi virus, khususnya Trojan, dan keamanannya telah tereksploitasi oleh virus tersebut. Oke, sekian presentasi tentang virus Trojan ini. Semoga bisa membawa manfaat dan semoga komputer teman-teman sekalian terhindar dari virus Trojan ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.